wa in dhalamahu. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tua beragama Islam yang berbakti kepada mereka berdua dengan mengharap pahala dari Allah, melainkan Allah akan membukakan dua pintu, maksudnya pintu jannah untuknya. Jika tinggal satu dari keduanya yang masih hidup, maka yang akan dibukakan adalah satu pintu. Jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah, Allah tidak akan ridho kepadanya hingga orang tuanya ridho kepadanya. Lalu ada yang bertanya, meskipun kedua orang tuanya menzaliminya, wa in zalamahu, Ibnu Abbas menjawab, qala wa in zalamahu. Ibnu Abbas menjawab, meskipun keduanya menzaliminya. Bapak Ibu, kedudukan hadis ini atau derajat hadis ini disampaikan derajatnya dhaif. Akan tetapi makna yang dikandung di dalam hadis tersebut dapat dibenarkan. Jadi derajat hadis ini dhaif, akan tetapi makna yang dikandungnya dapat dibenarkan. Ini pengingat kita. Kandungannya apa? Berbakti kepada orang tua merupakan jalan mengantar ke jannah. Jika seorang anak, orang tuanya dua-duanya masih hidup, maka pintu masuk jannah melalui jalur berbakti kepada orang tua. Sebagaimana kita ketahui, jannah, surga itu memiliki banyak pintu, ya. Nah, ada pintu khusus bagi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya yang masih hidup, maka pintu jannah dua-duanya dibuka oleh Allah. Jika orang tuanya meninggal tinggal satu, maka satu pintu ditutup oleh Allah. Jika keduanya meninggal, maka pintu untuk bakti itu sepenuhnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang pertama diingatkan kepada kita, anak-anak kita ketika masih memiliki orang tua yang hidup, maka di sanalah tempat berbakti. Karena banyak anak yang kemudian menyesal setelah orang tuanya meninggal, baru bertanya-tanya bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Padahal keutamaan itu justru didapat seorang anak ketika berbakti kepada orang tuanya yang masih hidup, lebih-lebih dalam kondisi lemah. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi seorang anak untuk tetap berbakti ketika orang tua dalam kondisi lemah. Lah nek wong tuane niki tepak sehat, seger waras, sugih bisa. Nggih, anak niki jange bakti niku enteng ya. Njaluk ngeten titik keturutan. Njaluk ngeten titik keturutan. Tetapi ketika orang tua dalam kondisi lemah dalam arti fisik, dalam arti karena fisiknya lemah sehingga ekonominya juga menjadi lemah, inilah bakti yang sesungguhnya. Anak kalau tidak sabar menghadapi kondisi yang semacam ini dengan orang tua yang dalam keadaan lemah, niku saged welean. Masih yo anake akeh. Anake angel tuturane, Ustaz. Nah, niku angel temen tuturamu niku. Wandane gak iso. Nah, ini. Angel. Kalau kemudian kita menemukan anak kok wangel atau tidak mau berbakti kepada orang tua, maka sejatinya kita tahu bagaimana uququl walidain. Durhaka kepada orang tua itu masuk, nanti ada bagian akbaril kabair, dosa besar
yang paling besar. Nah, ini kehati-hatian juga. Nah, di sini kita diingatkan, jika tinggal satu dari keduanya yang masih hidup, maka yang akan dibukakan adalah satu. Jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah, jika seorang anak menjadikan salah satu di antara orang tuanya marah, maka Allah tidak akan ridho kepadanya hingga orang tuanya ridho kepadanya. Lalu ada yang bertanya, meskipun kedua orang tuanya menzaliminya? Ibnu Abbas menjawab, meskipun kedua orang tuanya menzaliminya. Yang kedua, kita diingatkan, durhaka kepada orang tua dapat menjerumuskan seorang anak masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua terhadap anaknya. Yang keempat, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib walaupun keduanya telah menzaliminya dalam perkara dunia. Yang dimaksud dengan menzalimi anak, bentuknya bisa berupa urusan dunia, urusan harta. Dan hal itu sangat memungkinkan bagi orang tua untuk berbuat demikian karena orang tua lebih berkuasa, sehingga kemudian harta anaknya bisa diambil dengan cara paksa, dan anak tidak berani untuk membantah. Namun dalam kondisi yang semacam ini sekalipun, anak tetap berupaya berbuat baik kepada orang tuanya, kecuali ketika anak diperintah untuk bermaksiat atau melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya, tidak ada dalilnya, maka anak boleh untuk tidak melakukan perintah orang tua. Bapak Ibu, saya ingat ada salah satu santri itu yang bertanya begini, Ustaz, ada tidak dalil anak itu boleh melawan orang tua? Nah, pertanyaannya lu ngoten. Jadi anak ini berupaya untuk mencari dalil apakah seorang anak itu boleh untuk melawan orang tuanya. Ternyata ada, dalam arti apa? Melawan itu tidak melaksanakan ketika seorang anak diperintah berbuat keburukan. Maka justru anak itu tidak boleh melakukannya. Nah, ini pelajaran bagi kita, ternyata tidak hanya anak yang durhaka, orang tua itu juga bisa durhaka kepada Allah. Dan diantaranya yang kita khawatirkan adalah kita ini yang menghilangkan adab anak-anak kita, karena ternyata sebagai orang tua kita tidak memberikan keteladanan kepada anak kita. Anak kita tidak beradab itu ternyata karena nyontoh orang tuanya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Bapak Ibu, dalam pendidikan Islam ada yang disebut dengan korupsi. Ada satu korupsi yang jauh lebih berbahaya dibandingkan korupsi harta. Ini dalam pendidikan Islam. Ada korupsi yang jauh lebih berbahaya dibandingkan korupsi uang negara. Dan ini jarang menjadi persoalan. Yang rata-rata dipersoalkan ada undang-undangnya, hukum, aturan terkait dengan hukumannya berapa tahun dan sebagainya. Itu adalah korupsi uang negara. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, tanpa kita sadari ada yang disebut dengan corruption of knowledge atau korupsi pengetahuan, Bapak Ibu. Jadi ada kondisi hari ini di mana bisa jadi diri kita atau anak-anak kita itu melakukan korupsi pengetahuan. Contoh sederhana saja, yang kecil. Saya pernah bertanya, Bapak Ibu, kalau kita diminta menyebutkan
sekolah terbaik atau universitas terbaik di Indonesia itu universitas apa? Nopo? UIN, ITS, UNER. Nah, pertanyaannya, apa kriteria jenengan menyebutkan universitas tersebut terbaik? Nopo? Yang menjadikan jenengan menyebutkan bahwa universitas itu terbaik, kriterianya apa? Nopo? Alumninya kenapa? Alumninya banyak yang sukses. Sukses dalam arti? Ya ini, pertanyaannya ini di sini. Nah, betul. Kalau jenengan membaca secara urutan internasional, coba jenengan lihat, ada tidak universitas Indonesia di Indonesia yang masuk 10 besar internasional nih? Coba jenengan patosi, ingin googling. Pertanyaannya, kenapa tidak ada universitas kita yang hebat-hebat itu masuk kriteria internasional? Yang salah itu universitas kita, apa sih gawe kriteria? Nah itu pertanyaannya. Bapak Ibu sampai hari ini ketika saya bertanya, Indonesia ini masuk negara maju atau tidak? Banyak yang mengatakan mulai saya kecil sekolah sampai hari ini tetap negara berkembang. Sekarang kembang kempis kan? Dari dulu sampai sekarang. Terus pertanyaannya, kriteria negara maju itu diukur dengan apa? Kalau kriteria negara maju diukur dengan materi, maka itulah yang disebut dengan corruption of knowledge. Karena orang akan selalu berpikir negara maju itu adalah negara yang materinya juga maju, pendapatan per kapitanya tinggi misalnya. Kalau hitungannya hanya itu, maka tidak ada efeknya kita berislam, kita beriman, kita berakhlak. Kalau kita membaca kembali masyarakat yang disebut maju, itu contohnya sudah jelas, masyarakat madani. Contoh masyarakat madani itu kesadaran hukumnya tinggi. Jangan bayangkan, enten orang melakukan kesalahan, ngaku dan minta dihukum. Zaman Nabi wonten toh? Ya Rasul, saya mencuri. Ya Rasul, saya berzina. Jangan bayangkan. Kira-kira kalau sekarang jangan tuman dong. Ada orang bersalah ngaku dan minta dihukum. Kalau bisa kesalahannya dipertahankan sampai ke liang kubur. Bahkan kalau bisa ngajak orang lain ikut salah. Nek isok salah itu jamaah, ajak bareng-bareng. Menenang neraka itu bareng kayak kancane, seolah-olah begitu. Tapi di zaman Nabi, contoh masyarakat madani itu diantaranya orang salah itu lo ngaku, kesadaran hukumnya tinggi. Dari situ saja kriteria satu itu, maka kita bertanya, negara mana yang masyarakatnya demikian? Belum yang lain-lain. Terhadap pengetahuan luar biasa. Kemarin saya sempat membahas tentang Iqra. Di antara para ulama itu ketika ngantuk apa yang dilakukan? Kenapa? Membaca kitab Bapak Ibu. Nah ini diantaranya ini. Jadi ulama itu ketika ngantuknya datang maka membaca kitab, ngantuknya hilang. Mirip kita Pak? Enggak ya? Betul-betul mirip Ibnul Jaham itu, ulama adab dan hikmah itu kalau ngantuk datang menyerang di waktu-waktu yang belum waktunya tidur langsung buka kitab melek. Nah, sementara kita ini untuk bisa tidur baca kitab.
Enggak. Masya Allah. Kadang itu kita membandingkannya jauh sekali. Ibnul Jauzi misalkan membaca 200.000 jilid kitab dan tetap mengatakan wa ana talib, kata beliau, dan saya adalah santri, kata beliau. Sementara kita satu kitab saja kadang belum tuntas sampai hari ini. Membaca Sahih Imam Al-Bukhari itu bisa puluhan sampai ratusan kali, diulang-ulang ulama ini. Kita sampun tuntas dereng Sahih Imam Al-Bukhari ini diwaos we, kula mboten mengatakan hafal atau paham, dibaca tok sampun mantun dereng mulai bab pertama sampai terakhir. Terus saya enten mawon niku Ustaz, repot ya lho. Lah dipikir ulama sih niku mboten repot nganggur. Kadang kita ya Allah jauh sekali keilmuannya. Nah itu contoh. Kalau kriterianya itu Bapak Ibu, itu baru disebut negara maju dalam sudut pandang pendidikan Islam. Kalau sudut pandang Barat, tidak ada nilainya itu sudah. Uang banyak sekali ilmuwan itu, ilmuwan Barat itu, kalau sudah mengatakan percaya Tuhan, maka praktis ilmunya dianggap tidak kredibel. Kalau dia percaya Tuhan, sehingga banyak ilmuwan Barat yang pinter-pinter itu terpaksa menyembunyikan keyakinannya kepada Tuhan. Hal ini berbeda dengan sudut pandang pendidikan Islam. Oleh karena itu, ketika kemudian kita menyampaikan korupsi pengetahuan, tanpa kita sadari lembut sekali masuk ke kita, sehingga sampai hari ini seseorang yang ditanya apa kriteria sukses menurut sudut pandang Islam kadang bingung, karena umumnya sangat mudah. Sukses itu sudut pandangnya adalah materi, yang paling mudah. Baik, saya lanjutkan. Hadis ke-8 bab yang kelima, ucapan lemah lembut kepada kedua orang tua. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ziyad bin Mifraq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Antaisana bin Mayyas qala kuntu ma'an najadat fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair fa dhakartu dhalika libni Umar qala ma hiya qultu kadha wa kadha qala laysat hadhihi minal kabair hunna tis'un al-isyraku billah wa qatlu nasmatin wal firaru minaz zahfi wa qatful muhsanati wa aklur riba wa aklu malal yatim wa ilhadu fil masjid walladhi yastashiru wa buka'ul walidaini minal uquq. Qala libni Umar atafarraqu an-nar wa tuhibbu an tadkhula al-jannah qultu iya wallah qala ahayyun walidak qultu indi ummi qala fa wallah law alamta laha al-kalam wa ad'amtaha at-ta'am la tadkhulanna al-jannata majtanabat kabair. Dari Tois bin Mayyas. Tois bin Mayyas. Beliau berkata, kuntu ma'an najadat, aku bersama orang-orang najadat. Orang-orang najadat ini hidup
bersama dengan Toisalah bin Mayyas. Toisalah bin Mayyas ada di antara kalangan orang-orang Najadat. Orang Najadat itu bagian dari orang-orang Khawarij. Dan orang Khawarij itu terkait dengan dosa sangat keras. Orang yang berdosa itu dianggap gugur imannya, bahkan dihukumi kafir orang yang melakukan dosa itu. Dan orang yang sudah dihukumi kafir, di kalangan mereka dikatakan halal darahnya untuk dialirkan. Jadi mereka benar-benar sangat keras terkait dengan kabair, terkait dengan dosa besar. Jadi ada yang bertanya terkait dengan dia merasa melakukan dosa, tidak disebutkan apa dosanya, namun dia merasa bahwa dosa ini adalah dosa besar. Kemudian fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, lalu di antara kebimbangan yang mereka dapati itu, mereka menanyakan kepada Ibnu Umar. Qala ma hiya? Qultu kadza wa kadza. Dia berkata, apa yang kau lakukan? Aku melakukan ini dan itu. Apakah ini termasuk dosa besar? Maksudnya demikian. Qala laisat hadhihi minal kabair. Itu tidak menjadi bagian dari dosa besar, kata Ibnu Umar. Lalu beliau menyampaikan terkait dosa besar itu apa saja. Beliau menyampaikan ada 9. Hunna tis'un, ada 9. Yang pertama al-isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua wa qatlul nasmatin, membunuh manusia atau membunuh jiwa. Yang ketiga wal firaru minaz zahfi, firar kabur, lari dari peperangan. Jadi itu termasuk dosa besar, lari dari peperangan. Wa qadful muhsana, menuduh wanita yang baik-baik berzina. Itu juga dosa besar. Jadi ini hati-hati ketika kemudian kita sembarangan menuduh seseorang berzina. Selanjutnya yang kelima wa'aklur riba, makan riba. Ini termasuk dosa besar. Wa'aklul malal yatim, makan harta anak yatim. Ini juga dosa besar. Wa ilhadu fil masjid, ilhad, melakukan maksiat di masjid. Ini termasuk dosa besar. Di antara maksiat di masjid itu adalah menjadikan masjid untuk bermaksiat atau melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Itu termasuk bagian dari bermaksiat di masjid. Ketika kita mengingat surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kita tahu bagaimana sejarah bahwa ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Nama lain Ka'bah itu adalah rumah Allah, atau dalam bahasa Arab Baitullah. Masjid ini nama lainnya juga Baitullah. Ketika ada yang akan menghancurkan Baitullah, maka Allah mengirimkan Tayran ababil, dihancurkan. Maka kehati-hatian kita, diantaranya di dalam tafsir dan penjelasan ulama, jangan berbuat maksiat di masjid. Apa yang terjadi? Allah akan menghancurkan kehidupan kita. Bentuknya bisa bermacam-macam. Dan ini kehati-hatian kita. Atau mengotori masjid sengaja,
mengotori masjid. Ini kita juga harus hati-hati. Ini juga kehati-hatian terkait HP kita, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita, termasuk ketika membaca fatwa tarjih terkait dengan musik, ada pemilahan, ya. Tidak sepenuhnya musik itu dilarang, namun ada pemilahan. Tapi di sisi yang lain, ketika kemudian kita di dalam masjid, kita berupaya handphone itu kita silent. Lebih-lebih kalau ringtone-nya adalah lagu dangdut. Ya. Wayane sholat enten sing telepon lagune dangdut enak pisan. Imame gak sida maca surat nyanyi gitu. Ini kehati-hatian kita. Sehingga ketika terkait kondisi di dalam masjid, sepakat ketika lebih baik HP kita silent. Atau kalau khawatir tidak bisa silent handphone, dimatikan dulu, nanti dinyalakan. Nah, betul. Karena saya sendiri mungkin ketidakpahaman, ya ini terkait dengan kejahilian atau jahil pada zaman itu disebut jahiliyah, adalah ketidakpahaman terkait dengan ilmu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Padahal di banyak masjid, Bapak Ibu, ini sampai diulang-ulang oleh Bilal. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Itu diulang-ulang dengan suara keras dan berat. Lho ngoten nih lho. Mungkin tidak paham maksud ansitu wasma'u. Nggih waktunya khotib sudah naik mimbar nggih santai mawon koyo nang warung sih. Ngobrol suatu kadang suaranya cukup keras. Atau saya dapati juga ada yang di dalam masjid sambil mendengarkan khutbah main game online, anak-anak muda itu. Main game online. Ada juga nun sewu ini pernah saya dapati duduk bersandar lihat handphone pakai headset ketika khutbah, sehingga kemudian diingatkan oleh takmir. Karena kalau tidak diingatkan mungkin dia tidak paham juga. Jadi nyekrol media sosial gitu, menggunakan headset ketika khotib sudah naik mimbar. Padahal sudah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Bahkan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lahud. Itu sudah berulang-ulang tiap Jumat itu. Tapi kadang mungkin karena tidak tahu terjemahnya dianggap dongo. Amin. Ini diantaranya kejahilian itu, diantaranya jahilnya kita terhadap ilmu. Ini kehati-hatian. Nggih kados guyonan sien Brodin ikutan ngampel, enten wong Arab tukaran, Brodin mboten ngerti bahasa Arab. Wong Arab tukaran, iki nek ndonga tenanan iki mecicil-mecicil iki. Diamini untuk yang tukaran ini. Itu kan guyonannya Brodin waktu itu. Nah, tapi kita kalau tidak tahu ilmu bisa jadi demikian. Ada beberapa doa yang mungkin tidak sesuai dengan kita amini. Saya ketika diminta mimpin doa Bapak Ibu, kadang saya guyoni. Bapak Ibu, saya akan berdoa dengan bahasa Arab. Kalau jenengan tidak paham jangan sembarang amin loh. Jangan-jangan doa saya itu mendoakan bapak-bapak nikah lagi. Enggak. Ternyata oleh ibu-ibu keras sekali. Amin. Loh, ya pun keliru. Sehingga terkait dengan doa kita juga harus hati-hati. Kadang ada doa yang mungkin belum waktunya. Anak-anak misalkan, Rabbana hablana min azwajina. Untuk anak-anak kurang pas. Atau ada yang pemotongan kalimat Rabbana dzalamna. Amin. Selesai. Jadi ini kehati-hatian terkait dengan doa. Nah, di sini terkait dengan hudud istilahnya. Jadi di masjid bermaksiat, ilhad
wa ilhadu fil masjid, atau berbuat maksiat di masjid, itu tentu saja dosanya menjadi dosa yang sangat besar. Dan hari ini Bapak Ibu, sepertinya terkait ilhadu fil masjid itu banyak juga yang abai. Contoh, kotak amal masjid itu sekarang sampai harus diamankan sedemikian rupa, sampai dipasang CCTV di beberapa masjid, sampai kotak masjid itu seperti lemari besi, awaken, terus ndamel kombinasi lemari besi ngoten niku. Nek diangkat ijen nggih mboten ngatasi. Lho ngoten niku tasih enten ya. Carane ya napa? Padahal ini lubang masuknya uang itu sudah tipis, sudah kecil. Ndak melakban nggih. Nah melakban. Enten ya. Terus ada juga berita, ini tidak hanya sekali, beberapa kali. Orang berzina itu loh di kamar mandi masjid. Gitu, masuk televisi nih lho. Lha iku gak iso nyewong nggon ta, gak duwe nggon ta ya apa kok sampai saking gak duwe duit kok ya apa sampai ya Allah. Kok sampai seperti itu? Ini belum yang lain-lain gitu terkait dengan masjid. Sehingga sekali lagi kita juga perlu memperhatikan adab atau etika di dalam masjid. Kemudian ada selanjutnya, walladzi yastaskhiru, menghina orang lain. Nah, ini hati-hati juga. Rasan-rasan nang jero masjid. Ini kadang kan tidak terasa ya. Sudah masuk di dalam masjid, kemudian ngerasain kancane di dalam masjid. Nah, itu termasuk dosa besar Bapak. Ini hati-hati. Nah, ngoten niku ana sing ngenyang, berarti nek rasan-rasan nang jaba masjid ae lho. Ngoten iki tasih enten mawon carane niku. Nang jero masjid gak oleh, berarti rasan-rasan nang jaba nggih sami-sami mboten angsal. Ten jaba dosa, ten mriki dosane gedhe kan. Jadi termasuk berbicara yang jorok di dalam masjid, hati-hati. Mungkin tidak sadar. Ini ya Allah, hati-hati. Menghina seseorang tidak boleh, lebih-lebih menghina seseorang di dalam masjid. Kemudian yang ke-9, wa buka'u walidaini minal uquq, membuat orang tua menangis karena durhaka. Ini dosa besar. Jadi membuat orang tua menangis karena kedurhakaan seorang anak. Qala li Ibnu Umar, atafarraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Apakah engkau mau aku beritahu, atau apakah engkau suka apabila engkau terhindar atau jauh dari neraka dan dekat dengan jannah atau masuk ke dalam jannah? Apakah engkau suka apabila aku beritahu terhindar dari neraka dan masuk ke dalam jannah? Qultu wallah, tentu. Qala ahayyu walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Ini pertanyaannya. Qultu indi ummi, tentu ibuku masih hidup. Qala fa wallah, demi Allah, lau alanta lahal kalam, apabila engkau layin, melembutkan suara, melembutkan atau lemah lembut suaramu, wa amtahab ta'am, dan engkau menyiapkan makanan, la tadkhulannal jannah majtanabtal kabair, Masya Allah, maka engkau akan menjauhi dosa-dosa besar dan engkau akan masuk surga. Jadi selama engkau menjauhi dosa-dosa besar,
engkau akan masuk jannah. Dengan apa? Dengan melembutkan suara kepada orang tua dan senantiasa menyiapkan makanan untuk orang tua. Ini diantara bentuk bakti anak kepada orang tuanya. Hadis ini yang tadi kita bahas terkait dengan Faisalah bin Mayyas. Beliau adalah seorang tabi'in yang pernah hidup bersama An-Najdah. Di dalam penjelasan, An-Najdah bin Amir Al-Khariji merupakan salah satu kelompok dari kaum Khawarij. Dan orang-orang ini menyampaikan bahwa jika satu rusak, maka iman gugur seluruhnya. Artinya seseorang yang melakukan dosa itu dihukumi kafir, sehingga dia khawatir dan dalam kebimbangannya bertanya kepada Ibnu Umar, apakah saya melakukan ini termasuk dosa besar? Ternyata yang dia lakukan tidak termasuk dosa besar, karena dosa besar diberikan contoh oleh Ibnu Umar ada 9 hal tadi. Dan ketika Ibnu Umar menegaskan bahwa tidak semua dosa otomatis termasuk dosa besar, hal tersebut menjadikan sudut pandangnya berbeda dengan sudut pandang orang-orang Khawarij. Karena dikhawatirkan sedikit-sedikit kafir. Didik-didik kafir, neraka, sesat. Nah, itu saya jadi ingat muridnya istri saya yang masih SD. Ketika ada temannya tidak mau salim dengan saya, maka apa katanya? Oh, masuk neraka kamu. Langsung. Nah, itu kalau kita sudah dewasa kan ngeri. Walaupun rokok sampai. Kok cek gampang men. Di sisi yang lain kita menemukan ada Murji'ah. Murji'ah ini justru mengatakan orang melakukan dosa itu imannya tidak masalah. Nah, perbedaannya di sini. Jadi orang Murji'ah itu justru mengatakan orang melakukan dosa itu imannya aman. Terus seolah-olah tidak jadi masalah. Bahkan dia mengatakan seseorang yang melakukan amal yang tidak baik itu bukan bagian melemahkan iman. Jadi tidak ada masalah. Nah, berbanding dengan Khawarij tadi yang semuanya kalau dosa kafir, sementara Murji'ah santai saja ngelakoni dosa, aman. Nah, ini yang kemudian kita juga kenal ada Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah disampaikan pelaku dosa besar itu kehilangan iman tetapi tidak dihukumi kafir. Namun kedudukannya ada di antara dua kedudukan. Pelaku dosa besar itu berada di posisi tengah. Dia bukan mukmin, bukan juga kafir. Tengah-tengah. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, pas sampun Isya. Ngapunten saya cukupkan dulu 2 hadis ini. Insya Allah kita lanjutkan dalam pelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.